Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Lampung Ekonomi Summit 2022 bersama saya Sri Agustina dengan tema meningkatkan ekspor komoditas Lampung. Kali ini kita langsung berdialog dengan para narasumber tentunya. Dengan Head of Buying Station PT Sulotko Jaya Abadi, Bapak Mulyono Susilo. Bapak tadi pemaparan sudah begitu gamblang ya tentang PT Sulotko Jaya Abadi yang merupakan eksportir kopi. Nah, bisa dipaparkan selama 2 tahun ini bagaimana kinerja, apalagi di tengah pandemi, kinerja dari ekspor itu sendiri. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Untuk PT Sulotko Jaya Abadi pada dasarnya sih kita tidak terlalu terkena pengaruh daripada pandemi ini. Namun pada awal mulanya memang kita juga sempat kebingungan. Kenapa? Karena ini suatu situasi yang belum pernah kita hadapi. Kita udah pernah menghadapi krisis ekonomi 98, kemudian JP Morgan di Amerika 2008, tetapi yang kondisi di tahun 2020 pertama kali itu juga suatu yang kita bingung. Kenapa? Karena tahu-tahu terjadi pandemi yang penyebarannya sangat cepat dan masif. Kita juga bingung pada waktu itu. Apa yang harus kita lakukan kita tidak tahu. Cuman pada waktu itu yang kita rasakan pada awal mulanya itu kita permintaan ekspor kita itu boleh dibilang memang turun sekali. Jadi pada bulan Januari Februari 2020 permintaan sebenarnya mulai melemah karena beberapa negara tujuan di Eropa dan Amerika sudah melakukan mulai lockdown. Kemudian yang benar-benar kita rasakan di bulan Maret dan bulan April sampai bulan Mei itu boleh dibilang untuk permintaan ekspor itu zero. Jadi yang kita bisa lakukan cuman kita mengirimkan kargo-kargo yang udah terkontrak. Sekarang kita ke Pak Dwi. Nah, seperti apa kegiatan dari Dirjen Bea Cukai dalam mendukung dan mengekspor komoditas di Lampung ini pada tahun 2022 nih Pak? Silakan Bapak. Ya Mbak Cici, jadi memang peran Bea Cukai di sini. Jadi kita memang harus semudah-mudahnya lah bahwa teman-teman eksportir itu harus bisa mudah untuk melakukan ekspor. Jadi peran kita Bea Cukai kan harus kita kenalkan ke teman-teman semua. Jadi kalau kita bilang tentang eksportirnya sendiri kan menurut pendapat kami kan kita harus bedakan, kita layering ya. Jadi teman-teman yang eksportir yang sudah eksis, yang sudah melakukan ekspor itu kan tentu sudah melakukan biasa. Jadi hal itu kita maintain, jangan sampai punya kendala di dalam proses ekspornya, terkendala-kendala terkait dengan permasalahan dokumen dan sebagainya. Nah itu kita identifikasi. Nah ini biasanya kan kita tetap harus melakukan, biasanya kita melakukan kegiatan CVC ya, kunjungan custom visit customer lah gitu. Jadi kita kunjungan ke eksportir kopi gitu ya Pak Mul, eksportir lada, eksportir CPO dan sebagainya yang eksis. Di situ kita bisa akhirnya mengetahui mereka permasalahan seperti apa. Jadi kayak tadi disampaikan tentang kelangkaan kontainer, awalnya kita juga ini kenapa kok mereka bilangnya biaya tinggi, ternyata memang kontainernya langka pada saat itu. Makanya akhirnya dari Bea Cukai, dari permasalahan ini dan disambut juga dari teman-teman Bank Indonesia itu melakukan FGD dan melakukan forum discussion itu terkait permasalahan seperti apa kita data. Sekarang kita ke Kepala Balai Karantina Pertanian 1 kepada Pak Mujumat. Nah, seperti apa Pak ekspor di 2021 ini dan tantangannya yang selama ini dilakukan oleh Balai Karantina? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Cici, para pemirsa yang berbahagia. Menyambung atau menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Mulyono dan Pak Dwi bahwa peran karantina di sini memang kita tahu gambaran atau mungkin situasi global ya, tadi disampaikan Pak Mulyono. Situasi ekonomi global pada awal pandemi kan kecenderungannya menurun ya. Ini akibat dari penerapan negara-negara terhadap persyaratan non tarif. Kemudian juga
peningkatnya persyaratan non tarif ini diantaranya pest free area atau area-area yang bebas terhadap suatu penyakit, kemudian juga traceability, kemudian juga keamanan pangan. Nah, ini kita melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha, pada eksportir sekaligus juga kepada petani, bahwa agar kiranya persyaratan-persyaratan negara tujuan yang tadi saya sebut bisa dipenuhi. Tadi disampaikan Pak Mulyono bahwa betul itu. Jadi kami selaku salah satu instansi yang bergerak di bidang meningkatkan ekspor pertanian, terus tidak bosan-bosannya mendampingi para pelaku usaha untuk menyelesaikan kendala-kendala apa yang dihadapi, terutama keberterimaan komoditas pertanian yang diekspor di negara tujuan agar tidak terkena persyaratan non tarif yang tidak dapat dipenuhi, misalnya keamanan pangan seperti isu prograb ya Pak Mulyono, ini kan jadi sangat penting dan kita harus ambil peran di situ. Kita melakukan pendampingan kepada para petani agar kiranya menggunakan bahan-bahan kimia yang mungkin dilakukan itu sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai dengan persyaratan teknis yang ada, juga melakukan pendampingan kepada pelaku usaha supaya memenuhi persyaratan ekspor begitu. Baik Pak, terima kasih. Sekarang saya ingin dengan Ibu Tri Setioningsih. Baik Ibu, kalau selama tahun 2021 Bank Indonesia itu getol sekali dengan menggenjot ya ekspor produk UMKM. Tadi juga ada paparan dari beberapa pemirsa narasumber di sini bahwa UMKM sangat potensial. Nah, seperti apa pengembangan untuk tahun 2022 agar UMKM di Lampung juga bisa meningkatkan posisinya dalam hal ekspor ini? Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Cici. Tadi sebenarnya sudah diulas oleh Pak Dwi ya, bahwa memang database UMKM itu bisa menjadi salah satu concern yang harus diperhatikan oleh beberapa pemangku kepentingan untuk pengembangan UMKM ke depan. Nah, kalau dari kami saat ini kantor pusat DUPK itu sedang melakukan MOU kerjasama terkait integrasi database dengan Kemenkop UKM gitu. Jadi mungkin nanti bisa di situ bisa dilihat, bisa diidentifikasi gitu ya, mana-mana UMKM yang siap ekspor, mana-mana UMKM yang masih membutuhkan pendampingan, mana-mana UMKM yang subsisten dan lain sebagainya gitu, termasuk mana yang mikro, mana yang kecil dan mana yang menengah gitu. Itu yang pertama dilakukan oleh BIWAID secara keseluruhan ya, ini Kemenkop UKM melakukan MOU dengan DUPK dalam hal ini di kantor pusat. Kemudian upaya korporatisasi UMKM yang kami lakukan di tahun 2021 itu juga masih kami lanjutkan Mbak Cici dan pemirsa sekalian, untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas UMKM ini terutama di masa pandemi ya gitu. Jadi pembentukan korporatisasi ini dilakukan dengan membentuk badan usaha yang terintegrasi secara bisnis untuk mendorong peningkatan akses pasarnya ke ekspor gitu. Nah, kemudian selain integrasi tersebut juga bisa dilakukan melalui pengembangan model kemitraan UKM dengan korporasi besar untuk lebih meningkatkan partisipasi UMKM ini ke dalam global value chain yang sudah kami paparkan di tayangan tadi gitu Mbak Cici. Itu yang kedua ya. Jadi korporatisasi di tahun 2021 masih kami lanjutkan di 2022 sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengembangan UMKM. Kemudian melalui GIRU, IRU, dan RIRU, kantor perwakilan kami yang ada di luar negeri, kami juga akan semakin menggiatkan promosi perdagangan gitu ya, mendorong UMKM kami, melingkan UMKM binaan kami di Lampung dengan kantor perwakilan kami di luar negeri untuk membuka akses ekspor gitu. Nah, dalam waktu mendatang ini sudah akan ada pameran ya, salah satu UMKM binaan kami itu Prakakoa akan mengikuti Trade Expo di USA gitu. Nah,
Kemudian yang kami lakukan yang ketiga adalah Mbak Cici itu adalah kami melakukan pendampingan, pemberian pelatihan dan bantuan berupa bantuan bahan baku seperti itu, kemudian pendampingan untuk melakukan digitalisasi seperti itu. Jadi masih kami lanjutkan lagi. Kemudian kami juga melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan event pengembangan UMKM ya, Mbak Cici dan pemirsa sekalian, seperti misalnya kami mendorong keterlibatan dan partisipasi UMKM binaan kami itu untuk mengikuti beberapa event promosi seperti Road to Fashion, Road to KKI, termasuk juga Gernas BBI yang akan dilakukan di tahun 2022 ini untuk membuka dan memperluas ekspor. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi tapi tetaplah bersama kami di Lampung Economy Summit 2022.